kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita ada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita, pagi yang penuh damai sejahtera. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang menyenangkan. Damai sejahtera dari Tuhan turun atas kami. Bapa, kami mau mulai ibadah kami. Kami mau memberkati hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada pagi ini. Tim musik kami serahkan dalam tangan-Mu, singers dalam tangan Tuhan, dan secara khusus hamba-Mu Bapak Yehu yang sudah tiba di tempat ini. Kami percaya Tuhan siapkan beliau untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang disampaikan itu akan menguatkan kami jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami juga menaikkan doa Bapa kami sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang hidup kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita baik dan kita dahsyat luar biasa. Silakan duduk dengan Tuhan. Yang percaya bahwa kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan, mari boleh lambaikan tanganmu. Kita ada detik ini. Kita boleh tiba di tempat ini dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Kita dilindungi. Oleh sebab itu patutlah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian-Mu. Karena Tuhan bertata atas setiap pujian umatnya. Terima kasih Bapa, ini ungkapan syukur kami kepadamu. Karena kami sadar betul Tuhan, siapakah kami, sehingga Engkau menjadikan kami biji mata Tuhan.
bebaskan roh yang kami siapkan yang baru Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur untuk kasih setiamu berarti. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ini syukur kami menyatakan kebaikan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Sungguh ku bersyukur, amin.
Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. siap memuliakan nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan Gebigel Gading Serpong, sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita setia, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kayak sekolah minggu dong, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba saya tanya ya sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang luar biasa, siapa yang ada? Amin.
kita. Amin. Ada satu pujian yang berkata, hati yang gembira adalah apa? Obat yang apa? Yang manjur. Oleh sebab itu kita menyanyikan pujian ini. Bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Kita panggilkan adik-adik Awesome Kids untuk didoakan.
Ibu baik, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini dan mendoakan mereka. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih atas anak-anak yang Kau telah hadirkan di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak ini, berkati orang tuanya, berkati guru sekolah minggu. Berkati guru sekolah minggu untuk memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Allah itu sendiri secara pribadi, sehingga mereka mengenal Engkau secara pribadi sejak usia ini. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka lakukan sehingga mereka bisa membesarkan anak-anak ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat anak-anak ini biar mereka semangat memuji Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 14 Desember 2025. Kami ucapkan Shalom dan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Terlebih khusus kami mau menyapa jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ada? Oke, ada di bagian kiri saya. Selamat datang Ibu. Kami menyambut dengan sukacita. Jika Ibu belum memiliki tempat beribadah, boleh bergabung dengan gereja ini, Gereja GBI Glow Gading Serpong. Selanjutnya, menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember berlangsung pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam, dan menara doa ini berlangsung via Zoom dan link Zoom akan dibagikan di WhatsApp group jemaat. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan Kamis 18 Desember pukul 6 sampai pukul 8 WIB. Dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu melakukan perluasan wilayah SDK, boleh menghubungi koordinator gereja kita agar dibimbing untuk bagaimana kita membuka surga di keluargaku, terutama di rumah kita. Dan kembali dalam ibadah raya Minggu 21 Desember 2025, ibadah sesi 1 di pukul 8 sampai pukul 10 pagi, ibadah sesi 2 pukul 11 hingga pukul 13, dan ibadah AWK ada di sesi 1 dan sesi 2, dan hari Minggu juga ada ibadah youth di pukul 9.30 WIB. Dan mari Bapak Ibu terus dukung dalam doa. Pelayanan youth akan mengadakan retreat pada tanggal 21 hingga 23 Desember bertempat di Tritis 50 Puncak Resort, dan mereka akan berangkat dari gereja hari Minggu depan. Jadi mereka kumpul setelah ibadah kedua, mereka akan berangkat. Lebih khusus mohon dukungan doa buat anak-anak ini, buat mereka agar anak-anak muda kita semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika mereka kembali dari acara ini, ada yang baru yang mereka dapatkan. Dan wanita bagi Kristus, kami mau seluruh wanita-wanita yang ada, tahun ini sudah selesai, kita bertemu di tahun depan di WBK kok jadi Senin tahun depannya, hari Sabtu tanggal 17 Januari pukul 11 siang. Mari ajak seluruh kaum wanita yang ada agar sama-sama tahun depan kita bertumbuh lagi, semangat terus di dalam Tuhan, dan akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Diana Deborah. Puji Tuhan. Jangan lupa bulan ini tanggal 20 tidak jadi dirayakan. Oke. Dan selanjutnya ini ada dokumentasi pada Natal yang sudah berlangsung tadi malam kemarin tanggal 13 ini di Tamres. Puji Tuhan, anak-anak ini bisa bergabung dengan rekan-rekan seluruh Glow, GBI Glow, dan inilah sukacita mereka. Yang ikut hanya sedikit ya, hanya sebagian, yang lain tidak ikut. Jadi yang lihat itu cuma berapa orang. Mereka ada di sesi 2 juga, nanti mereka datang. Puji Tuhan. Sekian.
Nah, pelayanan diakonia gereja. Selanjutnya kami sangat berterima kasih atas seluruh partisipasi, dukungan, doa maupun dana yang sudah Bapak Ibu salurkan lewat pelayanan diakonia gereja. Dan puji Tuhan, diakonia gereja kita melakukan kunjungan minimal 1 bulan sekali. Kita membagi nasi bungkus, kita memberkati mereka yang membutuhkan, kita memberikan apa yang bisa kita lakukan lewat pemberian Bapak Ibu saudara-saudari. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati setiap uluran tangan dan partisipasinya. Kiranya berkat Tuhan lah yang akan terus membuat pelayanan diakonia kita ini semakin berdampak bagi mereka yang membutuhkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, pelayanan baptisan, karena gereja kita melakukan pelayanan baptisan selam bagi yang belum menerima baptisan selam, boleh menghubungi para pengerja, hamba-hamba Tuhan dan seluruh dan boleh menelpon di 0811962216. Ada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pengerja siap melayani Bapak Ibu semua. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu, kita akan mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Kita ingin percaya bahwa pagi hari ini ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Mari buka hatimu, berikan ladang yang subur untuk ditanami benih-benih yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, I love your voice. When led into your fire, and I was blind, you are close like no other. I know you as a father, I know you as
yang maha baik, sungguh baik dan amat baik buat kita. Mati pun dia mau di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha baik, yang kita sembah, kita puji hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bukan diselamatkan saja kita, tetapi kita diberi hidup yang kekal. Disediakan sorga ketika kita nanti kembali. Tidak ada yang boleh dari antara kita tidak memuji Dia, tidak memuliakan Dia, tidak mengagungkan Dia, tidak setia kepada Dia. Kita harus tetap setia, tetap memuji Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan, tetap taat kepadanya. Terima kasih Bapa di surga atas semuanya itu. Terima kasih Yesus Kristus atas cintamu yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus atas segala pertolongan dan kasih-Mu dan penghiburan-Mu dan segala pengajaran-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru, sehingga kami tetap menjadi manusia yang baru, manusia yang segabah dan serupa dengan Yesus Kristus. Kami siap diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Lama ya. Sampai kita gonjang-ganjing mau pindah lagi. Tapi Tuhan Yesus baik, suruh baik. Amin. Saya percaya itu hanya doa-doa dari bapak-bapak ibu sekalian. Pak Ato saya baru pulang dari Toraja. Pak Ato ini di Toraja terkenal loh. Ya betul. Seminggu kami di sana. Jadi sebelumnya sebulan kami di Eropa bersama istri saya berdua, terus ke udah pensiun tuh enak, ya kan, keliling-keliling. Terus kita mampir di Holy Door, ya kan, ngikutin gayanya Pak Gilbert gitu kan. Terus kita ke Singapura dan Johor, baru langsung kita pergi ke Toraja memenuhi undangan. Seminggu di sana. Jadi Toraja itu tanah yang diberkati Tuhan. Nah, nih kabar baiknya, saya ngajak saudara tahun depan, ya kan? Karena saya diundang lagi tahun depan oleh langsung Bupati Toraja Utara, ya. Itu humble banget orangnya. Pak siapa ya, lupa. Saking humble ini jadi lupa saya. Nah, nanti saya mau ajak Pak Ato dan Ibu dan semua yang ada hadir di sini. Makanya ngumpulin duit ya. Ya. Daripada kita jalan-jalan ke luar negeri, di sana di luar negeri nggak ada negeri di atas awan. Nah, Pak Ato punya negeri di atas awan. Nanti biar Pak Ato yang guide-nya. Jadi free, nggak bayar, ya kan? Kita guide nggak bayar kan? Kalau ke luar negeri bayar urunan lagi. Satu orang $10. Ini Pak Ato bilang nggak usah, katanya tadi bisikin sama saya. Dia nanti Pak Ato yang guide. Ya. Siap Kak? Biar kosong aja kita semua ibadahnya di sana. Satu minggu kita di sana, benar. Waduh, itu babinya luar biasa. Apa malah namanya babinya? Pak Ato tahu itu pasti. Istri saya minta 2 kali makan di sini, bikin malu aja. Saya bilang malu, nanti kan kita kan tamu. Enggak, aku pengen lagi kalau makan babi di pinggirnya. Babi itu Pak Ato, apa itu yang pakai bambu itu? Oh iya, papio. Papio, wah enak. Kalau makan udah luar biasa lah di sana. Apanya luar biasa juga, pemandangannya. Itu saya bilang ke mereka, kamu itu Israel. Kenapa? Israel itu dikelilingi oleh orang-orang Arab. Ya kan, yang udah pernah ke Israel tahu lah, Mesir, Jordan,
Syria, apalagi Suri, apalagi itu Lebanon, semua orang Islam semua. Arab Saudi, semua dikelilingi. Ini tempatnya Pak Hato juga sama, dikelilingi orang Muslim. Dikelilingi orang Muslim semua itu. Jadi saya bilang, kamu itu memang Israelnya Indonesia. Saya dulu bilang Manado, ya, Sulawesi Utara. Tapi setelah ke sana saya bilang lebih ngeri juga di sana. Ya kan? Mereka tidak tergoyahkan. Sekali Yesus tetap Yesus, katanya. Haleluya. Ya, udah tampil. Dari tadi ngomong terus saya nggak tampil. Ya. Selamat menikmati firman Tuhan di hari penghujung. Kita akan merayakan Natal. Kemudian kita akan masuk tahun baru. Nggak usah takut, tahun baru kita ke Toraja. Ya. Jadi artinya tahun baru nggak ada yang susah. Tahun baru kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Saya itu dari tadi liatin gelas ini minuman. Ini minuman ada 4 ukuran. Terserah, saudara mau ambil ukuran ini, ya kan? Di atas ini saya yakin ada ukuran ini. Nah, apa ini saudara? Ya kan? Atau saudara ada lagi yang ini. Nah, saya bilang saya tetap akan mengambil yang gede ini. Ya, iman saya sendiri. Makanya nanti akan berangkat semua ke Toraja. Kita bikin tour, ya. Kalau rame-rame murah, ya kan? Kalau sendirian berdua mahal. Tapi nanti diganti juga di sana, ya kan? Sama Pak Bupati. Kalau Pak Bupatinya sadar, ya. Kalau enggak, tapi ini diundang. Serius saya diundang sama Bupati. Minggu akhir tahun ini, ya kan? Saya mau cerita tentang. Udah ada yang nonton Agak Lain? Agak Lain? Belum nonton ya? Saya bilang itu mungkin film rohani Kristen itu. Sekarang udah tembus 5 juta lebih yang nonton. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Banyak orang-orang berkerudung, jilbab nonton itu. Nama Yesus disebut di situ dan dimuliakan. Jadi agak lain lah, ya. Nonton ya, karena belum masih ada sama. Agak lain artinya berani tampil beda, ya kan? Karena kebenaran. Agak lain. Jadi agak lain itu jadi autobox. Kenapa? Karena kita semuanya agak lain juga nih. Kita ini semua agak lain, orang-orang agak lain, ya. Jadi sepanjang tahun 2025 berapa kali kita terpaksa ikut arus hanya karena takut dianggap berbeda, coba. Karena kita, orang lain ikut karena maksimal gitu, karena mayoritas, terus ngikut-ngikut. Jangan. Saya pulang dari Toraja itu, saya jadi agak lain. Toraja yang kecil aja, ya kan, dikelilingi oleh orang-orang itu, tetap dia agak lain. Nggak mau dia ngikutin yang mayoritas, tetap dia minoritas, dan itu diberkati Tuhan. Saya yakin itu. Pertanyaannya, apa itu agak lain? Jadi agak lain itu bukan sekedar aneh atau nyeleneh. Jadi kita kalau dibilang agak lain nggak usah takut. Agak lain itu yang saya pelajari adalah kudus, hagios. Ya. Tuhan memisahkan kita dari dunia untuk tujuan yang mulia. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Kita ini dipisahkan Tuhan seperti Toraja itu dipisahkan. Saya jadi nggak mikir loh. Ya kan? Di atas patung Yesus yang memberkati Toraja itu, saya berpikir, kok bisa gitu? Toraja itu kok dipisahin sama Tuhan gitu. Memang adanya di atas yang tinggi. Saya terbang dari Makassar mendarat di Toraja. Pulangnya karena nggak ada pesawat tiap hari Toraja, saya ke Palopo. Rupanya turun ke bawah itu Palopo itu, di daerah bawah. Ya kan? Memang di atas, anak-anak Kristen itu di atas. Anak-anak Tuhan itu selalu di atas. Amin.
bukan di ekor, kita harus tetap di kepala. Jadi kepala kita, bukan jadi ekor. Makanya kita agak lain kelihatannya gitu kan. Wah, lihatnya agak lain kan. Saya mau bacain di dalam firman Tuhan 1 Petrus ya. 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi hagios, jadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi kalau saudara tidak hidup kudus di dalam hidup kita, itu sama dunia. Kita ini agak lain. Hidup kita harus kudus. Dunia biar dunia. Saya keliling Eropa sebulan di Eropa Selatan ya. Itu gereja gede, indah, bagus-bagus, luar biasa. Tapi isinya opa-oma, nggak ada anak muda. Langsung saya searching, ternyata anak-anak mudanya udah ateis, ya, udah nggak percaya lagi. Itu bukan agak lain, agak goblok gitu, ya kan? Kalau agak lain, dia pasti hidup dalam kekudusan, seperti Dia yang telah memanggil kita adalah kudus, hagios, ya kan? Jadi ada tertulis, kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita ini harus kudus. Ini standar kekudusan kita itu, kita lihat Yesus Kristus. Gak susah-susah. Baca Alkitab, ya kan? Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ini saya yakin nggak usah dilihat, nggak usah dibuka, pasti bahasa Indonesia, bisa dimengerti, ya kan? Nah kayak tadi saya running after. Tadi saya mau tanya, adik apa running after? Gimana? Bahasa Inggris, saya kalau bahasa Inggris di luar negeri, tapi kalau ke Indonesia expire saya, udah lupa lagi bahasa Inggris, ya. Semua ngerti baca Alkitab, ya. Semua ngerti Yesus itu gimana karakternya. Dia kudus, maka kita harus kudus. Nggak ada kata lain, bapak-bapak ibu sekalian. 2026 hidup kita harus kudus. Amin. Ya, kita harus agak lain. Itu gaya hidup kita. Karena apa? Karena saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, hagios, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kita harus persembahkan tubuh kita ke depan, terutama anak-anak muda, untuk Yesus, untuk gereja, dan untuk ini dunia semakin hari semakin jahat. Saya ke sana diundang karena saya sebagai pastor, pendeta, juga saya sebagai ahli IT. Saya mau nggak ada istri saya untuk ribut dari pagi, siang sampai malam. Full, tiap hari. Mulai dari anak SMP dikumpulin 600 orang atau berapa tuh. Mungkin kalau cukup ruangannya ribuan orang kan. Itu aja gerejanya udah gemeter-gemeter itu. Karena ada di lantai 2 goyang-goyang itu. Ya kan? Mungkin Pak Anto tahu GBI apa tuh? Iya, yang doa-doa itu. Nah, goyang itu di atas itu. Sampai banyaknya. Ya. Terus pemuda sampai kakek nenek dengerin khotbah saya. Bingung-bingung dia soal IT kan. Ke depan ini IT jahat saudara. Ya. Dia akan pengaruhi semua otak-otak manusia. AI sekarang udah jadi agentik. Dia udah mulai udah berpikir sendiri, jalan sendiri, ngomong sendiri, ngapain sendiri, itu sendiri dan lain sebagainya sendiri. Makanya kita perlu anak-anak Tuhan untuk hidup kudus. Jangan sepenuhnya percaya dengan dunia ini. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan hagios di dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus.
Hagios. Kita ini seperti jemaat Korintus, jemaat Gading Serpong, GBI, Glow, itu dipanggil untuk hidup kudus. Amin. Ke depan itu saudara, percabulan lebih ngeri, ya, lebih jahat. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, hagiosmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan itu saudara bukan hanya sifatnya beda kelamin ya, tetapi saudara semua itu apa? Percabulan terhadap dunia. Kita sepertinya lebih mengagumi apa? Duit. Lebih mengagumi apa itu? Buatan tangan manusia. Tas-tas bermerek. Ya. Jadi selama di Eropa istri saya peluk terus, ya, supaya matanya tidak ke kiri ke kanan, supaya tidak nyimpang ke kiri ke kanan, gitu. Ya. Bukan karena saya kayaknya kan, karena takut ini. Karena bener loh. Waduh, serem kali memang kalau udah negara maju itu. Semuanya indah, semuanya hebat, kelihatannya dahsyat. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Dia menginginkan kita agak lain. Hidup dalam kekudusan bukan percabulan. Kita dengan wanita, laki dengan wanita, wanita dengan laki, bukan itu saja, atau laki dengan laki, sekarang itu wanita dengan wanita, bukan itu saja. Tapi percabulan materi, percabulan terhadap hal-hal ajaran palsu, percabulan-percabulan yang seperti itu tahun 2026, doktrin-doktrin jahat semua akan keluar. Kenapa? Karena iblis tahu, waduh ini semakin cepat nih aku mau masuk neraka nih. Aku harus banyak teman. Diajak ke kita. Memang lu siapa ngajak-ngajak gue? Gue tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Maka Yesus ngajarin saya seperti itu. Oh, nggak kedengeran ya? Bisa didengerin nggak? Balikin lagi kali. Bisa ya? Oke? Nggak bisa, oh nggak bisa. Yesus bilang gini ke saya. Kamu Jenderal bersahaja. oh bisa itu. Coba ulangi. Ya. Apa katanya? Kamu aku pisahkan menjadi jenderal bersahaja. Jenderal yang agak lain. Jenderal bersahaja yang agak lain, ya kan? Nggak mau dikawal, nggak mau ini, nggak mau itu. Hidup bersahaja lah. Ya kan? Kita harus hidup bersahaja. Nggak usah kita tampil hedonisme buat apa. Ya, Yesus aja lahir di kandang domba kok. Yesus bisa lahir kok jadi anaknya Herodes, ya. Bisa aja dia lahir jadi anak kaisar apa gitu, bisa aja. Ya. Yesus bisa aja nggak mau langsung lahir dari rahimnya Maria. Umur 30 tahun turun gitu. Tapi saudara bayangin itu udah 400 sampai 600 tahun loh. Allah tidak mau lagi berhubungan dengan manusia. Baru Allah turun sendiri menjadi firman dan menjadi manusia. Itu kan serem kalau kita ngikutin dunia. Agak lain Tuhan kita juga. Tuhan yang mau mengosongkan diri, turun ke dunia, jadi manusia. Wah. Kalau konglomerat di dunia ini, itu aja hidupnya. Mengosongkan diri, jual semua. Saya ke Madrid itu, lihat ceritanya Ronaldo, pemain sepak bola. Dia jual hartanya, dia kasih banyak orang miskin. Jangan Ronaldo aja, semua pemain bola hebat-hebat tuh yang banyak duit, atau semua orang-orang kaya, ya. Dan gitulah. Sekarang kan di Sumatera lagi bencana itu kan,
Coba nggak ada tuh satupun yang namanya ada 9 naga, 9 haji, 9 apa lagi, ya kan? Nggak ada tuh yang jual kekayaannya terus kasih, karena mereka nggak lain gitu. Tapi kalau anak-anak Tuhan pasti, ya dia jual semuanya, dia bagi. Karena apa? Karena pemerintah kita kan lagi susah. Kenapa? Bencana darurat, apa bencana nasional nggak pernah diumumkan? Karena keuangan kita nggak ada. Ya. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, kita harus bantu pemerintah kita juga. Jangan kita bebankan. Ya. Ke depan bagaimana Pak? Memang tambah sulit. Tapi kita nggak ada masalah. Karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Orang 2026 bilang sulit. Enggak pernah saya. Saya anak yatim piatu dari kecil loh. Kelas 5 SD udah yatim piatu saya bilang. Berulang-ulang setiap saya khotbah. Sampai detik ini saya nggak pernah tuh kelaparan, kesusahan, kesulitan, telanjang apapun nggak pernah. Selalu ada Tuhan siapkan. Karena saya agak lain. Saudara juga harus agak lain. Ada 3 kualitas hidup yang agak lain. Yang pertama, agak lain cara berpikirnya. Nah ini yang penting. Kalau pola pikirnya, pola pikir dunia, nggak bisa jadi agak lain. Tuhan bilang di dalam Roma 12 ayat 2, udah terkenal ini ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya kutip di dalam bahasa Indonesia masa kini. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, tetapi biarlah Allah membuat pribadimu, sama-sama katakan dengan saya, pribadiku, bilang menjadi baru. Supaya cara berpikirmu berubah. Makanya saya selalu bilang, urapan yang baru, anggur yang baru, ya kan, minyak yang baru, supaya kita tetap jadi baru, pribadi yang baru, pribadi yang cara berpikirmu berubah. Cara berpikirmu berubah, bukan berpikir ketika kita disakiti, awas ya, no, kita harus balas orang yang menyakiti dengan memberikan pengampunan. Itu agak lain. Ajaran mana seperti itu? Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak ada itu. Kita boleh korupsi ya, asal rapi, wajar, ya kan? Itu orang gila itu. Kita harus bilang integritas harga mati, ya. Itu agak lain. Agak lain itu. Ya. Saat dunia di tahun 2025 makin egois, kita makin peduli, itu agak lain. Di saat nanti, ya kan, dunia pakai operating sistemnya, pakai dunia, kita upgrade mindset kita dengan firman Tuhan, cara firman Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kita harus the mind of Christ. Pola pikir kita harus pola pikirnya Yesus. Amin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Pikiran kita harus pikiran Kristus, pikiran hamba. Tuhan punya hak. Dia bisa segalanya. Maha kuasa, maha besar, dahsyat. Tapi dia merelakan dirinya, melepaskan semuanya demi menyelamatkan umat manusia. Amin. Seperti saya seorang jenderal, ya, saya bisa aja arogan dan lain sebagainya. Tapi waktu saya jabat, saya masih merasa jadi jenderal, padahal udah pensiun 4 bulan lalu. Tapi saya, ya kan, melayani itu servant leadership, bukan minta dilayani. Coba kalau semua jenderal, pejabat di republik ini punya pikiran seperti Kristus,
Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Indonesia, kata Pak Gilbert gitu, ya, pasti akan diberkati. Saya bilang, kenapa? Saya bingung loh, kok nggak ada yang demo di Eropa itu? Kencing di Eropa, bayar 25.000 rupiah, 1,5 euro. Mau buang air kencing aja bayar 25.000. Di Indonesia pasti udah demo itu, ya kan? Kenapa di Eropa nggak demo? Saya lihat pajaknya 22%, ya kan? 22%. Di Indonesia baru dinaikin 12% aja ribut. Karena terbalik. Eropa yang kaya raya adalah masyarakat, rakyatnya. Di Indonesia yang kaya raya pejabatnya. Dibalik-balik ini dunia ini, di Indonesia ini. Pejabatnya di Eropa itu pelayan, pembantunya masyarakat, pembantunya rakyat. Jadi memang dia kan digaji oleh rakyat. Sama di Indonesia juga digaji sama rakyat. Ngakunya abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Tapi cara berpikirnya tidak seperti itu. Tidak seperti pejabat-pejabat di Eropa. Nggak ada tuh di Eropa saya sebulan dikawal. Ini pejabat-pejabatnya kayak banyak musuhnya, saya dikawal. Saya bisa ngomong gini karena saya nggak pernah dikawal, ya kan? Yang ngueng-ngueng di sana, yang apa? Yang ngawal masyarakat yang mau masuk rumah sakit. Yang ngueng-ngueng itu ambulan, ngueng gitu. Itu sering saya lihat. Tapi kalau pejabat nggak ada. Ya, itu karena apa? Karena tidak punya pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi anak-anak Tuhan semua memiliki pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus itu wajib. Dunia nggak bisa memahami jalan pikiran Tuhan Yesus. Ya. Nggak ada, ampunilah musuhmu. Nggak ada itu yang ngajarin gitu selain Yesus Kristus Tuhan. Ya, agak lain. Ya, Yesus itu agak lain. Kenapa? Karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia tahu semua. Nih nanti kita jadi apa itu dia tahu. Dia semuanya tahu saya. Masuk ke kuburan semua kita nanti. Ya. Tapi maksudnya kita ini arahnya sebelum masuk kuburan jadi apa udah tahu. Tetapi kalau kita punya pikiran Kristus, kita akan berbuat seperti Yesus, agak lain. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu sekalian dan saudara-saudara anak muda di sini. Ya kan? Pola pikir Kristus itu yang pertama, ini susah ngomongnya, ya. Selflessness, tidak egois, selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Itu. Tapi orang Indonesia banyak yang ego. Anak-anak Tuhan tidak boleh egois. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Makanya baca Alkitab. Ya. Di Alkitab ini ada 3 kualitas Kristen yang agak lain ada. Pikiran Kristus itu ada di sini semua. Kita nggak boleh ego. Yang kedua, submission. Mutlak ketaatan itu. Submission itu ketaatan. Taat mutlak kepada Bapa, bahkan sampai mati. Filipi 2 ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah Yesus.
Kita harus seperti itu, kita harus taat sampai mati. Tahun 2026 ada kata lain, jangan egois, harus taat sampai mati. Harus setia. Setia kepada Tuhan berarti kita harus setia dulu kepada pasangan kita, setia dulu kepada anak kita, setia dulu kepada pekerjaan kita, setia dulu banyak kepada negara kita, setia dulu kepada dan lain sebagainya. Hidup yang setia. Yang ketiga, rendah hati, humility, tidak gila hormat. Meskipun posisinya tinggi. Yesus bilang, Matius 20 ayat 25 sampai 28. Yesus panggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, itu Yesus bilang. Dan kita tahu dunia seperti itu. Lanjut, tidaklah demikian di antara kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi kita harus berbeda dengan dunia. Ya, apa katanya? Barang siapa yang ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia jadi hamba. Dia buktikan bapak-bapak ibu sekalian, anak muda, sebelum dia naik ke kayu salib, dia membasuh kaki-kaki muridnya. Serem, agak lain banget. Tuhan mau merendahkan diri, humility banget. Dia mau cuci kaki. Dia tahu tuh yang dicuci itu kaki-kakinya. Ini kakinya si ini, kakinya si ini. Dia tahu betul siapa itu. Yudas Iskariot pengkhianat itu tahu betul dia. Tapi kita dikasih free will, masalahnya kebebasan. Bebas memilih siapapun. Kamu mau berbuat jahat, kamu mau berbuat baik, resiko tanggung sendiri. Itu permasalahannya. Dan Yudas Iskariot lebih dengar omongan setan daripada ngomong Tuhan. Ya, dia lebih dengar omongan iblis. Makanya dia mengkhianati Yesus. Bapak-bapak ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Yang kedua, ya kan, kualitas Kristennya agak lain itu dunia apa? Cara respon kita. Dunia ini panik saat badai datang. Tapi anak-anak Tuhan harus tetap tenang karena iman. Amin. Amin. Respon kita adalah kesaksian kita, bapak-bapak ibu sekalian. Kalau orang agak lain tetap bisa berkata, bapak-bapak ibu sekalian, God is good. Wah, ada nih lagunya. Saya naik. Betul-betul God is goodness. Tuhan itu Tuhan yang maha baik. 2026 saudara, bencana alam masih ada nggak Pak? Masih lah. Baca Alkitab. Peperangan masih ada. Masih lah. Apalagi yang Tuhan bilang semua ada di Alkitab. Apa yang terjadi di 2026 ada semua. Bahkan saya memprediksi sampai 2030 di Toraja. 2030 Toraja akan seperti ini. Ya. Kenapa? Zaman sekarang bisa semua diprediksi. Apalagi kita memiliki talenta bernubuat. Wow, dahsyat. Ya. Saudara, ketika respon tahun 2006 saudara menghadapi badai apapun, jangan panik. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menggerutu, jangan menyalahkan siapapun, jangan. Introspeksi diri sendiri. Itu karena kebodohan kita. Tapi kita punya Tuhan. Jangan seperti murid-muridnya ketika dia nyebrang danau. Angin badai menempa.
Yesus ada di perahu. Yesus dibangunin. Saya yakin Yesus dibangunin bukan dengan lemah lembut, pasti dengan keras, kasar. Bangun Yesus, kita ini semua udah stres. Kamu tidur pasti gitu, ya? Pasti gitu. Kita cenderung kalau terjadi kepanikan, permasalahan hidup, kita malah nyalain orang lain. Itu dunia masalahnya. Kita agak lain. Jangan salahin orang lain. Jangan salahin siapapun. Kita harus punya iman. Tetap tenang, punya iman. Makanya Yesus bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayat 40. Ya, setelah dia terdakan gelombang. Di Lukas 8 ayat 25. Di manakah kepercayaanmu? Di mana imanmu katanya? Di Matius. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Kita agak lain. Ketika kita hadapi apapun di 2026, tenang, kalem. Ada Tuhan di rumah tangga kita. Tuhan. Kenapa Tuhan tidur? Saudara tahu nggak? Karena kesombongan murid-muridnya. Saudara kalau baca terjemahan lamanya, Tuhan itu tidur karena muridnya membawa Tuhan seada-adanya. Itu terjemahan lamanya. Seada-adanya. Kita sering nganggap Tuhan itu ya nggak ada sih ya, nggak kelihatan. Mana sih Tuhan nggak ada? Jadi seada-adanya aja. Jangan saudara, orang dunia memperlakukan Tuhannya. Waduh, sesembahannya aja ngeri. Ya. Waduh, saudara udahlah, saya nggak berani cerita bagaimana mereka memperlakukan Tuhannya. Tapi orang Kristen memperlakukan Tuhannya seada-adanya. Makanya Tuhan bilang tidur aja gue. Ya. Jangan bikin Tuhan kita tidur di tahun 2026. Kejam banget Bapak. Karena kita agak lain. Ajak ngobrol terus Tuhan kita. Ajak terus berdiskusi. Ajak terus berbicara. Dia ada Roh Kudus. Ajak terus ngomong. Tuhan Roh Kudus, jangan biarkan tidur. Ayo kita baca Alkitab. Roh Kudus, bantu aku, kasih pengertian. Ya. Jangan kita nanti tenggelam di bawah badai, ngikutin dunia, jauh dari iman. Kita punya Yesus Kristus yang Maha Dahsyat. Dia kasih Roh Kudus untuk kita. Makanya Sang Immanuel itu betul. Allah beserta kita. Dia naik ke atas, dia kasih Roh Kudus. Sama juga. Kalau dulu firman-Nya jadi manusia, sekarang rohnya dikasih ke kita untuk memimpin kita selama-lamanya menuju ke surga. Yang percaya beri pujian dong buat Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, ini ada 100 ya, tapi cukup 3 aja, mukanya udah kejam semua, Mam. Kejam itu lihat jam gitu. Saya di Toraja suruh terus lagi. Bahannya habis, saya bilang. Memangnya siapa? Agak lain itu identitas kita. Identitas kita jelas loh, beda sama dunia loh. Dahsyat loh identitas kita. 2 Petrus 2 ayat 9. Ayo kita baca. Kamu jadi saya, ya kan? Tetapi sayalah, yang gitu ya. 1, 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, duta kerajaan surga tahun 2026.
Saya cita-cita pengen jadi duta besar. Tapi kan yang nunjuknya harus presiden, ya kan? Lagian saya harus bisa bahasa Inggris dong minimal. Ini misalnya bahasa Sunda aja, nggak bisa bahasa yang lain. Indonesia, Sunda. Susah loh. Jadi duta besar itu susah. Ya. Tapi karena saya ngomongnya di mimbar di GBI Glow Gading Serpong, kayaknya saya jadi juga duta besar. Ya. Tapi duta besar kerajaan surga. Saudara juga duta besar kerajaan surga. Amin. Jadi identitas kita itu agak lain. Ya, kita ini duta kerajaan surga. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang dipilih. Ya. Kita ini semua orang pilihan Tuhan. Dahsyat. Saya dipilih jadi jenderal di antara 4.500 orang polisi. Bangganya luar biasa. Tapi ketika baca ini nggak ada artinya itu. Saya lebih bangga dipilih Tuhan Allah Bapa di surga. Kamulah bangsa yang terpilih. Dahsyat nggak? Kita ini bangsa yang dipilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 katakan, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan kenapa sih milih aku? Orang jahat, orang jelek, orang berdosa orang ini. Karena aku menjadikan kamu duta-duta kerajaan surga. Dahsyat nggak? Tapi nggak ada yang amin. Istri saya tadi amin. Nggak mau ya? Saya cabut lagi loh. Nah, jadi duta kerajaan setannya ya. Kita ada duta kerajaan surga. Umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang diberkati Tuhan, ada lain ketiga, kita ini duta kerajaan Allah. Ya, di 2006 saya minta saudara paham betul bahwa saudara itu adalah apa ini? Surat Kristus yang terbuka. Amin. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Terjemahan sederhana. Hebat memang Alkitab kita. Ada masa kini, ada yang sederhana, ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, semua terjemahan ada. Supaya apa? Supaya buat kita mengerti. Ini sederhana. Kalau yang sederhana aja saudara nggak ngerti, saudara nanti cari Garuda, cari Bundo, Minang. Tapi Pak, sederhana mahal. Bukan itu maksud saya. Ini terjemahan bahasanya. Karena kita yang merupakan surat pengantar, ya. Karena kita yang merupakan surat pengantar dari para rasul, dari Yesus Kristus, ya kan? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Rupanya di dalam terjemahan sederhana jadi surat pengantar kita. Jadi cara hidup kita ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Jadi kalau saudara nggak berani bersaksi jor-joran, saudara jadi surat aja. Banyak orang di dunia ini tidak pernah baca buku Alkitab. Memang saya bersyukur masih banyak orang-orang mau nyetak Alkitab dibagiin. Saya punya komandan dari baca Alkitab dia pindah dari pasar Jumat ke pasar Minggu, ya. Saya punya teman juga baca Alkitab dia akhirnya. Jadi memang banyak orang alergi gitu. Padahal nih kalau buka ini kita nggak perlu bersih-bersih dulu, nggak perlu macam-macam dulu, buka aja kan. Ya. Saya bersyukur sekarang udah banyak di
Alkitab elektronik ya, e-Bible. Karena dia tidak pernah baca ini, dia nggak tahu. Jadi satu-satunya Injil yang akan mereka lihat dan mereka baca adalah gaya hidup kita dan perilaku kita yang agak lain. Ya. Kalau sama ya dia nggak akan heran. Ya kan? Kayak ini, oh ini putih ya, agak lain juga nih kalau Natal. Saya lihat banyaknya hijau. Oh putih ini salju, patutnya dingin. Kayak pernah tahu aja salju. Saljunya nggak ngumpul kayak gini, ini semuanya ditutupin salju. Ini bukan ditutupin terigu ini, tinggal digoreng ini. Agak lain, makanya saya bilang kan. Ya, jadi tree Christmas apa? Itu yang kayak Kentucky itu kan. Recikan ya. Nah, jadi karena agak lain itu gaya hidup dan perilaku kita, jadi dia akan lihat kita loh. Kalau sama aja ngapain lo sama aja. Yang agak lain itu apa? Hidup kita penuh kasih, ketawa terus, senyum terus. Ini bukan orang gila kan ya. Karena kita punya roh sukacita. Ya, dia lihat saya agak lain, teman-teman saya itu. Ya agak lain. Hidup kita damai, penuh integritas. Jadi God goodness, kebaikan Tuhan itu terlihat di dalam kehidupan kita. Beda orang hidupnya palsu, ketawa. Kayak saya kan ini nggak palsu, saya ini saya bener loh. Saya khotbah nggak palsu saya, ya kan? Dari hati saya. Tapi ada juga mungkin yang khotbahnya palsu, senyum palsu. Pas ketemu saya di lift, cemberut terus. Tapi kalau di mimbar dia ketawa terus, senyum. Pas satu lift sama saya dia cemberut. Terus saya bilang, Bapak tadi khotbah ya? Oh iya, Bapak di mimbar senyum-senyum, kok di sini dia saya gituin aja. Kalau dia marah, gue jenderal lo takut juga dia. Saya jamin 1000%, ya kan? Kalau dia marah, boleh Bapak marah, saya jenderal tuh. Ya. Jenderal agak lain. Ya. Kalau hidup kita palsu, tukang marah, tukang tipu, itu bukan surat Kristus yang bisa dilihat memberkati, tetapi itu membuat kita rusak. Membuat orang Kristen jadi rusak. Kenapa? Karena penulisnya surat itu bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah. Kita ditulis dengan tinta roh Allah. Kasih tahu kiri kanan lo, gila lo ternyata pakai tinta roh Allah kita. Ya, bukan dengan tinta biasa, tapi dengan tinta roh Allah yang hidup. Firman Tuhan itu hidup. Jadi kalau bilang firman Tuhan nggak hidup, berarti dia nggak ngerti. Tapi kalau agak lain dia tahu firman Tuhan itu hidup. Dia tidak akan kembali ke saya sia-sia, tapi dia akan tinggal bersama saudara. Amin. 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 Dan bukan diukir pada batu, melainkan di hati manusia. Ini dulu diukir pada batu, tapi sekarang diukir pada WhatsApp, gitu kan? Pada handphone kalian. Makanya jangan pernah kita bikin status jawaban bukan surat yang terbuka itu, tetapi kita harus jadi berkat. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Ada nama kita di sorga.
Oh amin sih. Ada nama kita di sorga, di buku kehidupan. Udah dicatat sama Tuhan. Saudara pernah nggak datang ke atau nginep di hotel, ya? Terus saudara pagi-pagi mau makan, bahasa Inggrisnya apa tuh? Breakfast gitu. Oh breakfast ya, breakfast. Fast itu cepat, break itu. Tapi yang makan sarapan lama banget di dalam. Ya. Terus, nah kita masuk, nyelonong. Enggak, ada yang jaga. Dari kamar berapa Bu? Dari kamar berapa Pak? Ya kan? Jadi ke sorga juga seperti itu. Ya kan? Yehu, tuh. Anda nggak namanya ya? Untung di dua raja-raja ada nama saya, Yehu. Ya, kasihan istri saya nggak ada, saya cari di Alkitab namanya Setri mana? Makanya kasih nama anak itu dari Alkitab. Tapi jangan Lucifer atau Yudas Iskariot. Itu ada ngaku-ngaku tuh, Rudi Iskariot, on itu. Dia mau bikin jadi agak lain, tapi blow on dia. Agak lain tuh bukan itu, ya. Agak lain kita hidup. Jadi Kristen itu bukan agama yang tersembunyi di gereja-gereja. Kekristenan itu adalah saudara-saudara yang merupakan surat-surat terbuka Yesus, duta-duta kerajaan surga di tahun 2024. Mengapa kita bisa agak lain? Karena kita punya Tuhan dengan kasih yang tidak wajar. Dia rela berkorban untuk menebus kita menjadi berbeda. Saya pernah ngamanin sidang seorang ustadz. Kata mereka ustadz besar, ya kan? Tiba-tiba dia marah sama saya. Nggak tahu, saya juga bingung. Saya ke polsek waktu itu. Kok tiba-tiba dia ngomel sama saya? Apa itu Yesus? Lemah. Mana ada? Tempelin kaki apa pipi kiri kasih ampuni musuhmu. Oh, ngomel-ngomel gitu. Lemah itu. Tuhan kok lemah, kata dia bilang. Tuhan harus seperti kita. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, habis lagi giginya dia semua. Semua kan dia, itu orang Yahudi juga gitu. Pak Ustadz saya bilang, kok marah-marah dia. Ya. Tapi Tuhan kita agak lain. Dia mau mati di kayu salib. Biar mereka bilang lemah, dibalik gitu. Karena dia Alfa dan Omega, dia udah tahu sih kemenangannya di tangan dia. Dibalik salib, dibalik Yesus disalibkan, ada kemenangan yang luar biasa untuk anak-anak Tuhan. Amin. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sama saja. Dunia butuh yang berbeda. Jadilah agak lain di tahun 2026. Bapak-bapak ibu semua anak-anakku, selamat menyongsong hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan lagu Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan Selamanya. Dari awal. Terus kau
tidak tahu saudara, Bapak-bapak Ibu, tahun 2026 akan terjadi seperti apa. Hanya satu yang kita yakin dan percaya. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tapi jangan biarkan dia tidur. Jangan biarkan dia diam. Jangan biarkan kita bawa dia seada-adanya. Komitmen di tahun 2026 kita akan selalu muliakan dia. Kita akan selalu agungkan dia. Kita akan selalu diskusi dengan dia. Kita akan selalu berbicara dengan dia. Kita selalu mengaktifkan Sang Immanuel itu, sehingga hidupmu akan berbeda, agak lain. Bukan seperti dunia. Engkau akan memiliki pikiran Kristus. Engkau memiliki iman yang tumbuh luar biasa, berakar kuat ke bawah, tumbuh berbuah lebat ke atas. Engkau akan menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi duta-duta besar kerajaan surga. Perbaiki hidup kita, perbaiki perilaku kita, perbaiki gaya hidup kita. Sesuaikan semua dengan Kristus Yesus Tuhan. Penuh kasih yang sempurna. Buah-buah Roh Kudus dipraktekkan dalam hidup kita. Karena engkau semua adalah kesayangan daripada Yesus Kristus. Katakan, ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, hanya layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau luar biasa, bukan kebetulan firman ini ada dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang agak lain menurut dunia, tetapi menurut Tuhan kami adalah orang-orang yang sudah berjalan di jalan Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Tetapi dunia melihat bahwa yang agak lain itu adalah menurut pikiran dunia. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yehu dan juga Ibu. Berkati pelayanannya Tuhan, penginjilannya, biar ke seluruh pelosok, bahkan ke seluruh dunia. Engkau utus dia Tuhan untuk menyampaikan tentang talenta yang Kau berikan. Masalah ini dihubungkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dan berkati kami juga semua. Kami akan memberi yang terbaik. Berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yehu dan juga kepada Ibu yang meluangkan waktu pada hari ini. Bapak, khotbah hari ini memberikan satu krema bagi saya, ya, dalam kehidupan pelayanan maupun dalam kehidupan karir. Saya mau Pak Yehu ini di dalam YouTube, kalau Bapak Ibu lihat, adalah seorang jenderal yang sederhana yang naik bis kota, pergi dinas, ya, kemudian hidup tanpa pengawal-pengawal. Nah, kalau saya jadi jenderal seperti itu bisa nggak ya? Nah itu yang Tuhan, makanya saya nggak jadi jenderal. Saudara-saudara, saya kolonel aja udah berapa ajudan ya, berapa. Dan kami juga pernah, saya di Kostrad nggak punya supir, saya dimarahin. Kamu jadi supir saya itu nunggu gerbang. Jadi begitu saya sampai dia naik. Karena diledekin kita, seolah-olah kita pelit kalau nggak punya supir. Ya. Nah Bapak Ibu, tetapi agak lainnya di sini saya melihat
Pak Yehu bisa menerima kesederhanaan dalam pangkat majen. Saya kolonel dengan segala fasilitas yang ada, tetapi ini yang saya mau lihat, ada lainnya. Bapak punya kolonel berapa, letkol berapa, mayor. Saya punya kolonel, anak buah saya 16 orang, 30 letkol, 60 mungkin mayor. Berarti kan sama dengan majen Pak ya, tapi saya kolonel gitu, beliau majen. Jadi ada samanya tapi agak lain memang, karena saya mungkin tidak kuat untuk menjadi majen. Tapi Pak Yehu juga nggak mau jadi kolonel. Pasti protes dia kalau protes Pak Yehu. Oh ini kan seperti itu, ya. Kesaksian saya dengan Pak Yehu ketika beliau letkol terus ngamuk di puncak, tiba-tiba ada telepon masuk bahwa akan menjabat jadi kolonel, luar biasa. Saya langsung mengatakan bahwa ini memang bukan kira. Bayangkan dalam keadaan marah-marah, beliau menjadi kolonel, langsung coba kalau nggak jadi majen marah-marah nggak jadi kolonel, benar. Tapi kalau saya nggak jadi majen masih tetap saja. Sekarang Pak Ketua Sekolah Tinggi Militer pasti majen ke Jaksa Agung atau itu militer, itu jalurnya sekarang. Tapi begitu kan saya kolonel, terima kasih. Ya, amin. Luar biasa. Saya berharap Pak Yehu tetap untuk penginjilan kemana-mana dengan talenta yang diberikan. Toraja itu enak Pak. Kadang-kadang saya tinggalin jemaat 1 bulan karena memang nikmat di sana, benar nikmat. Cuma istri saya nggak suka ke sana jadi, aduh, ya nikmat di sana Pak, benar-benar. Baik Bapak Ibu, mari kita ambil satu pujian, bukan jalan hidup, ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang di dalam Tuhan. Ajar kami untuk tetap teguh setia, walaupun dunia mengatakan kami ada agak lain. Kami sepertinya orang-orang yang terasing, banyak orang yang menghindari kami, banyak orang yang nyindir, banyak orang yang iri Tuhan. Tapi kami
tahu bahwa selama kami berjalan hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pada legislatif, pada yudikatif, Polri, TNI, dan semua pelaku ekonomi, pelaku kesehatan, dan semua masyarakat pelaku bisnis Tuhan. Biarlah Engkau menjaga mereka Tuhan. Berikan hati yang lurus Tuhan, sehingga berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga negara kami damai sejahtera. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada pada saat ini Tuhan, yang sedang memuji Engkau. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Berkati Bapak Gembala Senior Gilbert Lumindong, berkati keluarganya, pelayanannya, dan apapun yang dia kerjakan, Engkau berkati. Juga jemaat-jemaat yang ada pada hari ini Tuhan, di Glow Gading Serpong, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar, yang lalai Tuhan ingatkan, keluarga Engkau pulihkan, pendidikan anak-anak, jodoh yang merindukan anak Engkau berikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberi yang terbaik bagi kami, dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Terima